Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat inspirasi. Semoga Anda dan juga keluarga dalam keadaan sehat-sehat walafiat dan tentunya tetap semangat dan juga berdamai dengan yang namanya new normal. Nah, tentunya seperti biasa di hari ini berjumpa kembali bersama saya Ayu Purnama dalam program acara Kelas Inspirasi yang mudah yang menginspirasi. Nah, ngomong-ngomong tentang new normal nih ya, sahabat inspirasi. Sudah ada anjuran protokol kesehatan yang tentunya harus kita taati, diantaranya memakai masker, membawa hand sanitizer di setiap beraktivitas kita, dan tentunya jangan lupa untuk mencuci tangan sebelum dan juga sesudah beraktivitas, dan yang paling penting yaitu menjaga jarak atau physical distancing. Nah, ngomong-ngomong juga tentang new normal. Nah, kemarin-kemarin kan sudah ada PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang memang sedikit mengekang beberapa aspek kehidupan, di antaranya itu aspek sosial dan juga aspek ekonomi. Nah, salah satunya yaitu bisnis kuliner, baik itu berskala besar maupun berskala kecil. Nah, ngomong-ngomong juga nih ya, di sore hari ini Ayu sudah kedatangan bintang tamu yaitu founder bisnis kuliner yang dengar-dengar nih ya sahabat inspirasi malah meraup untung di tengah-tengah pandemi COVID-19. Nah, siapakah mereka? Langsung saja kita menyapa. Assalamualaikum, selamat sore Kakak. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di sini ada Mas Wawan. Iya, Mas Wawan. Iya, Mas Wawan dan juga istri tercinta yaitu Umu Faiz. Halo Mbak Umu Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik nih, sehat. Walaupun masih pandemi, Iya. tetap masih semangat lah, alhamdulillah. Oke, baik. Apalagi dibawa ke kelas inspirasi jelas makin semangat juga. Terus semangat ya. Oke, nah Mas Wawan dan juga Umu Faiz. Nah, kayaknya langsung aja kita berbincang seputar bisnis yang sudah Mas Wawan dan juga Umu Faiz lalui begitu ya. Nah, ngomong-ngomong, bisa diceritain gak sih awal mula merintis bisnis yaitu Aufa? Silakan. Umi karena dia yang bikin. Umi dulu. Saya gabungnya itu belakangan. Iya. Sebenarnya. Oke, silakan Umi. Jadi Aufa itu sebenarnya pertamanya bukan kuliner. Oh, oke. Ya, awalnya itu saya bikin warnet. Pertamanya warnet. Oke. Terus makin kesini kan warnet makin menurun ya. Terus berganti jadi laundry. Oke. Kemudian laundry berjalan, bisa ditinggal. Jadi saya coba untuk mendalami kembali bisnis kuliner dulu. Awalnya itu jualan kue kering. Oke. Kue kering kemudian ini jualan sambil laundry tetap jalan. Tapi tahun berapa ya, Bi? 2015. Kita kebakaran 2015 Jadi kayaknya. awal mula merintis Laundry, bisnis laundry itu di tahun 2013. 2013-an. Iya, terus Setelah itu dapat musibah. Iya, Oke. laundrynya kebakaran. Terus setelah itu kayak down. Oke. Terus setelah itu saya memutuskan untuk fokus saja di satu bisnis. Jadi saya betul-betul mendalami kuliner sejak itu. Oh, jadi setelah laundry menuju ke kuliner. Sebenarnya sudah ada kuliner, cuman dulu kan jadinya dua bisnis dengan satu kepala mikir sendiri. Aduh, hebat ya Umi. Ya, jadi setelah setelah kebakaran jadi memutuskan sudahlah fokus saja di kuliner. Tapi laundrynya tetap jalan pada saat itu? Tutup. Jadi Saya semua peralatannya itu terbakar, habis terbakar. Jadi dan saat itu saya harus mengganti puluhan juta juga. Karena juta, wow. Pelanggan kan tidak mau tahu ini kebakaran atau apa. Yang penting barangnya mereka harus diganti. Oke. Jadi betul-betul drop. Tapi alhamdulillah tidak butuh waktu lama untuk bisa bangkit. Jadi memutuskan dari laundry ke kuliner itu di tahun berapa? Sebenarnya sudah lama, cuman kayak fokusnya itu baru di sekitar 2015. 2015. Iya, fokusnya. Oke. Nah,
Pada saat itu kuliner apa sih sebenarnya yang diperjualbelikan gitu? Saya tuh awalnya kue kering, jadi kering. musiman. Jadi pada saat Lebaran aja. Ramadan saja, iya. Kemudian mulai coba di luar Ramadan. Ternyata responnya alhamdulillah bagus. Jadi saya basicnya kue, jadi bolu-boluan, terus pastry, terus kemudian mendalami masakan. Terus saya mendalami masakan itu sekitar 2016, mendalami, belajar sendiri, icip sendiri, jual sendiri, masih sendiri. Jadi awalnya itu masih dengan beberapa pegawai. Otodidak begitu ya? Semua otodidak, semuanya. Luar biasa. Jadi Umi yang membuat kuenya, makanannya, terus Umi juga yang jadi marketing, iya. Bikin nota semuanya sendiri. Sudah ada yang bantu, cuman bantu beres-beres. Save-nya masih saya sendiri. Belajarnya lewat buku, belajarnya di media. Belajar lewat, dulu belum ada Facebook, belum terlalu setenar sekarang kan, medsosnya. Jadi betul-betul dari mulut ke mulut. Sebenarnya sih apa yang menjadi motivasi Umi untuk berbisnis? Karena saya pengen di rumah. Oh, karena pengen di rumah gitu. Jadi, ya? Saya itu kayak tidak bisa menitipkan anak ke orang lain. Itu motivasi terbesar saya. Saya ingin membesarkan sendiri anak saya. Jadinya saya fokus kalau mau kerja ya di rumah saja. Jadi tetap bekerja, tetapi urus keluarga, anak gitu nggak terbengkalai. Jadi dulu kan masih urus anak karena suami kan di luar kota. Betul. Jadi memang fokus di anak saja. Harus saya sudah komitmen. Kalau punya anak itu saya enggak mau kasih ke orang lain. Enggak boleh punya babysitter, enggak boleh titip di neneknya, enggak. Harus saya rawat sendiri. Baik. Nah, ngomong-ngomong lagi nih ya, dengar-dengar Mas Wawan adalah yang tadinya sebelumnya gitu ya, punya pekerjaan sebelum terjun ke bisnis sang istri tercinta gitu ya. Nah, bisa ceritakan lagi nih Mas Wawan, awal mulanya Mas Wawan kenapa harus keluar dari pekerjaan yang dulu dan sekarang harus membantu dan juga terjun langsung ke bisnisnya sang istri. Silakan Mas Wawan. Oke, jadi saya tuh dulu kerja, boleh disebut pekerjaan saya? Boleh. Jadi saya dulu kerjanya itu di Departemen Keuangan, di Direktorat Jenderal Pajak. Wow. Mulai tahun 2003 gitu ya, 2003 saya. Terus sebenarnya kalau dibilang kepengen untuk berhenti bukan berarti terus saya tidak mencintai pekerjaan saya sebelumnya. Saya sangat mencintai pekerjaan saya sebelumnya, cuma ada pilihan lah ya, saya nanti kepengen seperti apa. Di masa tua saya seperti apa. Nah, pada waktu kepikirannya itu sekitar tahun 2011, 2011 lah. Kayaknya saya mau stop bekerja dalam artian itu di kantor, stop kantoran, fokus di bisnis saja. Cuma pada waktu 2011-2012 itu belum ada kemampuan baik secara finansial, belum mateng lah gitu ya, belum mateng. Nah, baru nanti setelah 2016 itu di saat usaha istri saya itu yang kuliner tadi yang udah diceritain tadi itu udah mulai berkembang. Nah, di situ kayaknya harus ada orang yang memaintain. Jadi istri saya itu kalau bisa dibilang dia itu di kerjaan dia sekarang itu dia di bagian produksi, sedangkan saya bagian administrasi sesuai sama kerjaan saya dulu. Jadi ya udah berhenti untuk gedein yang sedang dikerjakan pada saat itu, dalam hal itu bisnis. Jadi kalau dibilang motivasinya apa ya, sebenarnya cuma mirip-mirip lah sama istri saya. Saya cuma pengen deket sama keluarga, nggak di pekerjaan saya dulu itu kan setiap 3 tahun ada kemungkinan mutasi. Mutasinya juga bukan mutasi yang deket-deket, mutasinya itu lintas kota gitu, lintas provinsi gitu. Ya jadi daripada deg-degan setiap 3 tahun ya udahlah, toh nggak begitu lama juga untuk
apa namanya, untuk saya mikir-mikir tuh nggak akan lama ini menghasilkan yang seperti saya tinggalin seperti itu, hitung-hitungannya seperti itu. Tapi ternyata kenyataannya lebih cepat ya, lebih cepat dan lebih banyak. Ya, alhamdulillah. Oke, nah Umi, kira-kira terbantu nggak sih pada saat Mas Wawan udah berkecimpung di bisnisnya Aufa ini? Pastilah. Oke. Ya, jadi yang dulu, ya? Iya, dulu kan semua mikir sendiri, Betul. apa-apa sendiri, termasuk apa kalau pengen marah ke pegawai, marah sendiri. Jadi, nah sekarang Iya. apa ya, kalau ada masalah sudah setidaknya ada 2 kepala. Iya, Terus betul. kalau dulu saya sibuk di administrasi, backup sana sini itu data-data semua sekarang sudah tidak, Sudah betul-betul dibantu gitu ya? sudah urusan gaji pegawai, urusan libur dan segala-galanya itu sudah di Mas backup Wawan. semua sama Mas Wawan. Oke, Iya. baik. Nah, kalau untuk bisnis yang saat ini sudah dijalani, meliputi apa saja, Mas Wawan? sekarang cuma itu kuliner aja. Oke. Kuliner, tapi beberapa, maksudnya kuliner itu jualannya tuh beberapa. Jadi ada yang catering, ada yang roti, ada yang kue, ada tapi basic basic dasarnya itu memang kita fokusnya di kuliner dan memang disengaja. Kenapa sengaja? Karena ini mungkin saya bilang kesalahan banyak pemula di dunia bisnis. Oke. Kalau terlalu banyak cabangnya, dia itu ya bisa jalan tapi average. Oke. Jadi ya bisa macam-macam tapi average, nggak akan menonjol gitu. Jadi kalau yang saya pakai itu ada quotes-nya itu, quotes yang selalu saya pakai itu Bruce Lee. Dia bilang saya lebih takut sama orang yang belajar 1 jurus tapi 1000 kali dia berlatih dibandingin bisa 1000 jurus tapi cuma 1 kali aja berlatih. Iya, Nah, jadinya seperti itu. Mending saya bilang sama dia, mending kita udah fokus di bisnisnya, kuliner aja, udah. Tapi menonjol gitu Tapi kan? menonjol. Iya. Nah, dan memang jadinya lebih mudah, baik secara manajemen, baik secara kita mau belok ke kiri, belok ke kanan, asal masih ada satu backbone-nya itu masih satu, sudah lebih mudah lah, lebih mudah dipikirkan lah. Apalagi kalau ngomongin strategi. Oke. Seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tentang strateginya, di saat pandemi begini ada nggak sih strategi khusus yang Mas Wawan dan juga Umi untuk bertahan sepanjang pandemi COVID-19 di bisnisnya Mas Wawan dan juga Umi, yaitu Aufa? Kita jawab ya? Atau Umi dulu? Umi. Oke, Umi silakan. Kalau strategi khusus tidak ada. Jadi awal-awal pandemi itu saya bilang ke anak-anak, ke pegawai, kita bekerja seperti biasa. Iya. Jadi mau ada pesanan, mau tidak ada pesanan, kerja saja seperti biasa. Toh rezeki sudah diatur sama Allah. Itu saja. Oke. Kita harus percaya, betul-betul percaya Harus kalau optimis gitu ya? harus optimis. Kalau memang rezekinya kita sudah ditetapkan segini. Jadi tidak boleh kendor kerjanya. Oke. Nah, kalaupun kita kendor, itu kan yang dulu selalu didengung-dengungkan, jangan memikirkan yang macam-macam. Iya. Kalau kita tidak bekerja, kita malah mikir yang macam-macam. Betul. Jadi bekerja saja seperti Bekerja biasa. saja, Iya. entah itu nanti hasilnya seperti apa, Iya. itu sudah ketentuan Iya. Tuhan gitu ya. Oke, nah kalau dari Mas Wawan sendiri Nah, gimana? kalau ini dari sisi produksi. Iya. Nah, kalau saya itu dari sisi marketing. Marketingnya. Marketing terutama lebih khusus lagi di media sosial. Jadi awal pandemi itu Facebook tuh merilis data. Dia keluarinnya itu sekitar pertengahan Maret lah. Dia ngeluarin data bahwa pengguna media sosial di Indonesia itu men-scrolling Facebook itu 30% lebih banyak. Itu di IG, men-scroll IG itu 45% lebih lama. Jadi secara data orang lebih banyak melihat HP-nya, media sosialnya dibandingin sebelum pandemi. Iya. Nah, melihat data itu yang saya lakuin adalah justru saya hajar Di sosial media. dari sosial medianya, baik dari sisi Facebook Ads-nya, jadi Iya. iklannya seperti itu, karena ya semakin orang lihat, semakin orang
terpapar sama informasi dari produk saya, tentu saja kemungkinan dia untuk tertarik lebih besar. Itu kalau dari sisi apa namanya, dari sisi sosial media. Iya. Dan terbukti bahwa biaya iklan saya di media sosial itu pada saat pandemi untuk hasil yang sama itu lebih rendah malahan. Oke, jadi Malah lebih sebelum rendah. pandemi lebih rendah malahan. Setelah pandemi malah setelah- lebih rendah oh, gitu. dibandingin sebelum. Sebelum, Jadi oke. katakanlah sebelum itu saya habis iklan itu 2 jutaan lah sebulan. Iklan? Iklan untuk iklan doang. Nah, setelah pandemi itu 1 jutaan menghasilkan reach yang sama. Jadi Oke. kan kalau kita ngomongin media sosial itu kita ngomongin reach paparan ya. Orang melihat berapa orang sih sebenarnya yang melihat postingan kita. Nah, itu kalau dengan harga segitu dulu sebelum pandemi dengan harga segitu cuma dapat katakanlah yang lihat iklan kita 5.000 orang. Oke. Setelah pandemi bisa jadi 8.000, bisa jadi 9.000. Kenapa? Ya itu tadi, karena orang lebih sering menggunakan HP-nya dibandingin sebelum pandemi. Nah, itu yang dan itu sering banget saya omongin ke teman-teman, baik melalui status saya atau di grup kuliner saya. Justru saat ini waktunya kita dalam tanda kutip hajar gitu aja. Kita kasih informasi sebanyak-banyaknya tentang produk kita. Apakah nanti akan diterima sama orang? Belum tentu memang. Tapi kalau kita tidak nyoba pasti tidak akan tahu hasilnya seperti apa. Jadi dicoba dulu aja. Nah, nanti bisa dari situ baru kita oh iya ya yang diterima itu postingan yang seperti ini. Oh, yang tidak diterima postingan seperti ini. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Kalau strateginya kalau media sosial itu seperti itu. Jadi memang harus pintar-pintarnya kita sebagai pebisnis untuk membaca market gitu ya. Harus. Itu nggak bisa enggak karena memang kalau kita tidak membaca market ya kita tidak bisa mencari konsumen yang akan membeli produk kita. Iya, terutama memang di media sosial. Di media sosial. Oke, baik. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya yang bukan iklan sih sebenarnya, apa sih yang Mas Wawan berikan di media sosial terkhusus kayak di Facebook atau mungkin di Instagram bahkan? Oke, kalau kita ngomongin media sosial itu saya punya dua metode ya. Iya. Dua metode. Yang pertama itu memang ada satu akun yang khusus untuk jualan. Oke. Satu akun khusus untuk jualan. Jadi ini bisa dibilang strategi bisnis kita juga ya untuk di media sosial. jadi ada yang memang isinya itu jualan doang. Jualan doang ya produk kita ditaruh di situ, termasuk juga Instagram, akun Instagram. Nah, akun yang lain, termasuk juga akun pribadi, yang saya gunakan adalah akun pribadi itu yang bahasa marketingnya itu soft selling. Jadi saya menjual produk saya tapi tidak dengan ayo beli gitu. Saya cuma saya paparkan dalam cerita saya. Jadi soft selling dalam bentuk cerita gitu. Jadi misal katakanlah saya cerita tentang THR THR karyawan. Nah, di situ ada kalimat-kalimat yang ngomongin produknya Aufa. Jadi kalau ngomongin media sosial, orang itu seperti namanya, media sosial. Orang itu masuk ke media sosial untuk bersosialisasi. Iya, betul. Jadi kalau orang dalam satu akun dijejali sama jualan terus, itu enak. Iya, betul. Jadi kan bisa dibilang aduh gampang bosan gitu ya. Nah, benar. Aduh kok ini jualan mulu begitu. Benar. Jadi memang harus ada seperti itu, dan saya menggunakan metodenya itu menggunakan 2 akun tadi. Walaupun ada juga metode yang satu yang banyak juga dipakai sama guru-guru saya. Satu akun jualan dan added value tadi, cerita segala macam seperti itu. Kalau saya menggunakan dua akun itu karena berhubungan dengan teknis. Jadi kalau ngomongin teknisnya itu akhirnya yang di bisnis manajernya itu akun-akunnya itu bisa tersaring bahwa yang ke arah membeli itu untuk akun ini, yang ke arah untuk menaikkan engagement itu di akun ini. Jadi agak teknis lah seperti itu. Iya, jadi ini bisa menginspirasi juga untuk anak-anak muda, milenial yang ada di luar sana, tentunya yang mungkin pengen membuka bisnis. Benar. Mungkin baru mau membuka bisnis, baik itu
skala kecil dulu mungkin. Tentunya ini strategi bersosial media yang baik, Iya, benar. ya. Nah, kira-kira kalau untuk bisnis kuliner yang sekarang Aufa, ini dipasarkan sendiri atau ada beberapa orang yang diikutsertakan untuk menambah penjualan di Aufa? Kalau penjualan itu saya terbantu sama 2 marketing. Oke. Sekarang jadi 3. Baru tadi ada yang daftar lagi. Jadi mereka itu menjual semua produknya Aufa, tapi cuman di rumah saja. Jadi Oke. mereka di rumah saja, cuman jualan lewat medsos. Nanti penjualannya mereka diinfo ke anak admin di Aufa, diproses di situ. Jadi betul-betul mereka tuh kerjanya cuman HP saja, tidak ada barang, tidak ada produksi di situ. Oke. Jadi mereka walaupun di luar kota tetap bisa jualan. Baik, ini semakin menarik gitu ya, sahabat inspirasi, apalagi yang memang sahabat inspirasi yang baru mau membuka usaha, baru mau membuka bisnis baik itu kuliner ataupun usaha-usaha lainnya begitu ya. Nah, tentunya sebentar kita akan ulas kembali, jadi tetap di Kelas Inspirasi yang muda yang menginspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Parindringi SE MSc, pelaksana tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara untuk mari kita sama-sama memutus mata rantai COVID-19 di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak panik dan tetap tenang. Jangan menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya. Selalu jaga kebersihan, perilaku hidup sehat, rajin cuci tangan dengan sabun, menggunakan masker dan tetap menjaga jarak. Tetap menjaga ketertiban dan keamanan dan selalu menjaga toleransi antar umat beragama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Selain mencuci tangan dengan benar, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda dan rentan terkena virus. Kalau telapak tangan kita sudah terkena virus, maka virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi ingat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin, karena virus corona dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Berikan masker pada yang sakit agar tidak menular kepada yang lain. Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor.
kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. Dipersembahkan oleh cuci tangan itu penting untuk mencegah datangnya penyakit. Mudah kan mencuci tangan? dipersembahkan oleh Saat ini, kita khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara telah memasuki era kenormalan baru. Tetap patuhi protokol kesehatan dari pemerintah demi menjaga diri dan orang lain dari COVID-19. dipersembahkan oleh Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Kelas Inspirasi yang muda yang menginspirasi. Dan tentunya pemirsa atau sahabat inspirasi, tayangan ini dapat Anda saksikan melalui live streaming kami di via Facebook yaitu TVRI Sulawesi Tenggara, dan di sana Anda bisa berkomentar, memberikan pertanyaan seputar bisnis yang tentunya bisa meraup untung selama pandemi COVID-19. Nah, dan di sini juga Anda bisa bergabung bersama kami di layanan interaktif kami, yaitu di 0811 40 60 1177. Silahkan untuk bisa bergabung bersama kami di sore hari ini. Baiklah, kita berlanjut lagi dengan Aufa, yaitu Mas Wawan dan juga Umi. Nah, Mas Wawan, di sini kan bisa kita lihat bahwa banyak, bukan banyak sih, ada beberapa bisnis yang ternyata selama pandemi COVID-19 ini tutup, dan bisa dibilang juga banyak yang karyawannya dirumahkan gitu ya. Nah, selain kita memanage keuangan juga pasti ada karyawan yang harus diatur nih. Balik lagi di pertanyaan awal saya. Nah, kira-kira kalau untuk di Aufa itu sendiri ada nggak sih karyawan yang harus dan disesalkan harus dirumahkan begitu? Ada nggak? Kalau ngomongin karyawan ini, karena yang sangat sangat berkepentingan gitu ya. Silakan Umi. Awalnya takut juga sebenarnya. Oke. Ya, jadi was-was juga. Betul. Tapi Bismillah saja. Alhamdulillah tidak ada yang dirumahkan. Ada satu nih. Tapi sebelumnya kita mau tahu nih pemirsa ataupun sahabat inspirasi juga, ada berapa karyawan sih sebenarnya di Aufa? Ada totalnya itu ada 34 tim. Jadi ada 34 orang tergabung di Aufa. Terus yang tinggal di Aufa itu ada 25 orang. Jadi kan Aufa itu rumah sekaligus tempat tinggal. Lantai 1 untuk rumah, untuk
produksi, lantai 2 untuk tempat tinggal. Berarti penjualan di situ juga gitu ya? Iya, penjualan di Oke. situ juga. Nah, jadinya seperti Umi bilang itu, kita dari awal tuh udah semangatnya itu bukan semangat untuk mau tutup, walaupun tahu ini bakalan redup ya. Menurun gitu ya ini nanti. bakalan mungkin akan menurun ngelihat itu. Semangatnya kita tuh kita tuh nggak akan, selagi kita bisa nggak akan merumahkan. Oke. Nah, Jadi dari 34 karyawan ini ada satu orang Sebenarnya tidak dirumahkan, tapi cuman dia pernah keluar kota. oke. Terus dia kan tinggal dalam rumah. Jadi teman-temannya itu pada takut kalau si anak ini OTG. ya jadi OTG kan kita jadi OTG semua satu Iya, betul. alfa. Jadinya dengan keputusan agak lama juga akhirnya kita memutuskan untuk merumahkan sampai 1 Juni kemarin. 1 Juni. Jadi Tapi kita tetap bayar gajinya tetap. walaupun nggak gajinya, bekerja ya, sama tidak sekali di bekerja. AUFA begitu. Aduh, mau dong Ayu menjadi karyawan di AUFA gitu ya. THR-nya Walaupun- tetap kita bayarkan. THR juga dapat? Iya, tetap kita bayarkan. Wow, luar biasa loh. Tapi Aduh, tapi Bes, sebenarnya gini, Hmm. Mbak Ayu apa Iya. tau pertama enak ya kerja di rumah. Tapi Iya. begitu saya ngomong sama yang teman-teman yang bersangkutan, uh-uh. seminggu 2 minggu pertama dia seneng gitu. Iya. Di rumah nggak tetap dapat gaji, nggak Oke. ngapa-ngapain. Tapi setelah itu stres loh ternyata. Bener, pastilah ya Dia- Mas Wawan. oh, jadi- Tapi kita tahan dulu ya Mas Wawan ya. Ada yang mau bergabung dulu Oke. untuk di layanan interaktif kita. Ada yang pengen tanya-tanya dulu nih. Halo? 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 Selamat sore. Halo? Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana? Halo? Wah, ada di bawah. Dengan Arif di Wawa. Iya. Oke, Mas Arif. Iya, Mbak. Iya, Mas Arif langsung saja apa yang ingin ditanyakan oleh Mas Wawan dan juga Umi, silakan. Ya, gini Mbak. Saya mau tanyakan ini Mbak. Ini kan di tengah COVID ini Mbak yang sekarang ada terjadi. Dari segi usaha, kira-kira bagaimana cara penanganan suatu produk sehingga bisa terjamin bagi masyarakat Mbak? Ya, dari segi keamanan kesehatan gitu. Halo? Oke. Jadi selama pandemi 19 COVID-19 ini bagaimana cara menjamin kualitas dari produk tersebut begitu ya, Mas Arif ya? Ya. Oke, baik, silakan Mas Iya. Wawan. Terima kasih, Mas Arif. Oke. Bagus pertanyaannya. Iya. Saya senang banget ini. Karena ini berhubungan memang dengan standar bisnis kuliner sebenarnya. Iya, tetap menjaga apa ya? Menjaga kebersihan kah atau yang seperti apa, silakan Oke, Mas Wawan. jadi kalau bisnis kuliner itu sebenarnya kita punya standar kalau di suratnya itu namanya surat laik kesehatan. Oke. Nah, itu memang pada saat kita mengajukan itu, teman-teman dari dinas kesehatan kota itu datang untuk ngasih tahu ini loh yang dibolehkan, ini yang tidak dibolehkan. Jadi ada memang standarnya Ada seperti standarnya. itu. Jadi ya selama itu dipenuhi, tidak ada tidak ada treatment khusus lagi. Nah, kalaupun masuk ke dalam pandemi itu berhubungannya bukan di produknya, bukan ke produknya, tapi lebih ke arah pelayanannya. Karena kita ngikutin protokol baru dari kota yang masalah pakai masker lah, pakai cuci tangan dan seterusnya. Tapi kalau untuk protokol baru di bagian produksinya sampai dengan hari ini memang belum ada perubahan atau pemberitahuan khusus terkait hal itu. Kalaupun seandainya ada perubahan itu terkaitnya bukan pada saat produksi, tapi pada saat delivery, saat delivery. Jadi harus kurirnya harus pakai hand sanitizer segala macam. Tapi itu sudah ditanggung jawabin di kurirnya. Seperti itu. Dan itu udah Gojek, GoFood segala macam udah memberikan informasi ke masing-masing kurirnya sebenarnya. Iya. Jadi kalau untuk standar bahan dan juga SDM yang bekerja di situ seperti apa? Kalau standarnya itu ada Mbak, ada petunjuknya. Ada kita dikasih semacam modul kecil gitu dari dinas kesehatan, yaitu yang mau dibaca, ini yang mau dipenuhi untuk mendapatkan laik sehat.
seperti itu. Baik. Saya nggak hafal. Saya nggak hafal, tapi itu bisa mudah didapatin di dinas kesehatan kok, karena sangat welcome banget orang dinas kesehatan terhadap UMKM terutama. Oke, berarti Aufa udah bisa dibilang udah mengikuti peraturannya begitu ya? Karena memang ketika kami ini membuat Aufa itu fokusnya kami itu legal formalnya itu terpenuhi. Bukan jualan lagi, karena kalau sekedar jualan lagi ya sama aja, mungkin sama kayak sebelum saya masuk, tapi kalau udah ngomongin legal formalnya terpenuhi jadinya ya kita jualan jadi tenang gitu ya? Jadi tenang gitu, nggak merasa ada yang salah dengan kita. Seperti itu. Jadi legal formalnya sudah terpenuhi sudah di terpenuhi. Aufa. Oke, baik. Nah, Mas Wawan dan juga Umi, kira-kira untuk bisnis kuliner ini kan termasuk sudah yang besar di Kota Kendari gitu ya, Aufa. Amin. Nah, pernah menghadapi kesulitan gak sih? Pasti pernah kan? Nah, kira-kira itu seperti apa dan juga bagaimana cara menghadapinya nih kesulitan tersebut? Silakan. Kesulitannya ini pasti beda-beda karena dia tuh orang produksi, saya orang marketing, pasti ngelihatnya dari sisi yang berbeda. Iya, betul. Kalau sisi produksi gimana? Kalau kesulitan apa ya? Enggak sih, enggak. Enggak ada kesulitan sama Jadi sekali? begini, kalau saya memikirkan yang sulit-sulit, hasilnya sulit. Jadi kembali lagi gitu ya. Jadi saya dia selalu kalau Umi dia lebih pakai hati gitu ya. Benar. Betul. Jadi kalau saya dapat masalah, yang saya pikirkan tuh solusinya. Ya, jadi kalau kita fokus di masalahnya, yang ada masalah terus. Kalau kita fokus di solusi, yang ada solusi ada saja. Jadi kayak apa? Misal saya sudah butuh oven, uangnya enggak ada. Jadi yang saya lakukan cuma membayangkan, enggak lama lagi saya akan beli itu oven. Betul. Jadi bayangkan saja, bayangkan aja ya. sampai oven itu ada gitu ya. Sampai apa? Ya tetap saja promonya harus. Jadi saya membayangkan kalau saya punya oven baru, produksi saya bisa tambah sekian. Terus kalau produksi saya tambah sekian, saya harus gencar promosinya. Di sini produk ini, mungkin saya bikin produk baru lagi. Kalau orang sudah jenuh dengan produk yang lama, ya waktunya berinovasi untuk meningkatkan penjualan lagi. Jadi dibutuhkan kreativitas gitu ya? Iya, betul-betul, jangan memikirkan masalah kalau saya. Kalau untuk di sisi produksi, kira-kira pernah, kalau untuk kesulitannya, pernah mendapatkan masukan dari customer gitu atau pembeli gitu yang rasanya kok beda sama yang kemarin, rasanya kok gini kayak jadi kalau di Aufa itu saya selalu bilang ke marketing dan anak-anak di depan, anak toko, kalau ada yang komplain, dengar, ganti. Jadi kalau dia komplain tumpeng, saya ganti tumpeng. Pernah begitu, saya ganti tumpengnya, walaupun dia cuman komplain ayamnya masih ada merah sedikit, saya ganti satu tumpeng. Tidak perlu muluk-muluk gitu ya, tidak langsung muluk-muluk. Jadi karena begitu kita sedikit berdebat, kita bakalan tersudut. Pembeli selalu benar, mereka menganggap gitu ya. Jadi walaupun kita yang benar, terima saja, ganti. Urusan untung rugi itu belakangan. Yang penting Aufa itu sangat menghindari yang namanya perdebatan. Jadi ganti saja. Baik. Nah, itu dari segi produksi, kesulitan-kesulitannya. Nah, kalau untuk dari segi marketing seperti apa, Mas Wawan? Saya lebih suka menyebutnya itu tantangan dibandingin kesulitan. Jadi tantangannya itu kalau dari yang saya kerjain adalah di saat Aufa mulai membesar adalah SDM, Mbak. Jadi SDM yang pertama gitu ya? SDM itu biar dia itu tetap turnover di Kendari itu, turnover pegawai berhenti itu di dunia kuliner di Kendari itu cepet banget, Mbak. Jadi orang suka berhenti di sini. Nah, alhamdulillahnya tuh di Aufa itu nihil, hampir dibilang nihil. Orang berhenti di Aufa itu cuma ada 2 sebab. Yang pertama itu dia kuliah lagi, dia mau kuliah. Yang kedua nikah. Cuma ada 2 sebab itu aja. Jadi alhamdulillahnya itu. Jadi tantangannya itu membuat tim kami itu tetap betah di Aufa itu seperti apa. Nah,
treatmentnya apa namanya supaya mereka betah itu ya cuma ada 2 sih saya apa namanya metode yang saya lakuin itu. Kita itu ngasih semaksimal yang kita bisa. Benar-benar kita maksimalin, jadi nggak nahan-nahan. Jadi kalau memang ada kewajiban untuk ngasih apa namanya cuti ya kita kasih. Mungkin di AUFA itu mungkin bisa dibilang pionirnya yang ngasih cuti haid. Cuti haid. Cuma di AUFA ya? Mungkin ada tempat lain, tapi pionirnya untuk di bisnis UMKM kuliner itu bisa jadi AUFA itu yang ngasih cuti haid. Jadi teman-teman yang haid dikasih 1 hari. Terus habis itu semua yang apa namanya cuti-cuti yang dibolehin itu ya haknya kita kasih semaksimal yang kita bisa. Terus gaji nggak kita tahan, kita nggak drama juga. Misal ada orang mau izin ini itu nggak nggak nanya macam-macam kecuali pada saat pandemi ini. Kalau pada saat pandemi ini saya jadi nanya macam-macam karena berhubungan dengan kalau dia misal mau keluar segala macam seperti itu. Nah itu tantangan yang pertama itu dari sisi SDM. Tantangan yang kedua itu kalau bisa dibilang itu apa namanya dari sisi keuangan, Mbak. Keuangan itu maksudnya bagaimana biar tetap terjaga pencatatan itu aja sih. Saya di AUFA itu belum punya tim khusus untuk administrasi di bidang apa namanya keuangan begitu. Baru merencananya mau bulan ini mau dibentuk. Cuma saya sakit di awal bulan jadinya belum terbentuk. Baru itu aja. Jadi tantangannya cuma saat ini baru 2 yang saya rasain yang itu baru di bidang SDM sama di bidang keuangan. Maksudnya administrasi keuangannya aja. Kalau yang lainnya sih ya itu tadi kita fokusnya kita menularkan juga ke teman-teman tim itu fokusnya itu ke solusi bukan ke problemnya. Jadi kalau udah fokusnya ke solusi ya ada aja nanti tiba-tiba terpikir gitu bagaimana caranya. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi tantangannya itu adalah SDM dan juga keuangan. Tapi selama sampai dengan pandemi COVID-19 ini seperti apa? Masih aman-amankah atau gimana? Sampai dengan hari ini alhamdulillah masih aman. Karena itu tadi Mbak, yang kami lakuin itu sebenarnya nggak beda sama yang kami lakuin sebelum pandemi. Yang berbeda sedikit tuh hanya orang dulu apa namanya buka HP lebih sebentar dibandingin saat sekarang. Jadinya apa digosoknya lebih gencarnya gitu ya? Di situ aja. Jadi itu kenapa omset AUFA itu di bulan April kemarin, April dan Mei itu malah lebih bagus dibandingin sebelumnya. Karena memang itu tadi, yang pertama kita itu semangatnya adalah semangat udahlah jualan aja lah, kecuali nanti dilarang sama pemerintah baru berhenti. Yang kedua karena memang itu tadi kita malah gencar, untuk mengiklankan apa yang kita punya seperti itu dan kebetulan momennya pas akhirnya ya seperti itu. Jadi memang semangat gitu ya harus diperkuat lagi begitu dalam bisnis gitu ya. Nah kira-kira kan biasanya banyak juga orang yang mau buka bisnis tapi permasalahannya itu awalnya mungkin nggak ada modal atau mungkin kira-kira bisnis apa gitu ya yang akan bisa menunjang untuk kedepannya seperti apa dan nanti bisnis apa saja sih yang bakal jadi rebutan orang-orang yang mungkin nggak hanya kita aja yang melakukan tapi orang lain juga seperti apa gitu kan. Nah kita mau tahu juga nih dari Mas Wawan dan juga Umi kira-kira apa sih sebenarnya yang bisa memotivasi teman-teman sekalian, sahabat-sahabat inspirasi untuk bisa membuka bisnis atau usaha kecil-kecilan dari awal gitu ya. Kita tahan dulu, setelah ini kita akan kembali lagi jadi tetap di kelas inspirasi yang muda yang menginspirasi.
Tujuan kenormalan baru ini adalah untuk mengadaptasi kebiasaan baru agar kita bisa bekerja, belajar, dan beraktivitas dengan produktif di era pandemi COVID-19 ini. Dipersembahkan oleh Sulawesi menyimpan banyak jejak sejarah mengagumkan. Benteng Keraton Buton menjadi simbol perjuangan sekaligus penjaga kehidupan masyarakat Kesultanan Buton yang kental dengan budaya keislaman. Sebagai salah satu situs bersejarah bernilai tinggi bagi bangsa Indonesia yang harus dijaga kelestariannya. Benteng Keraton Buton, warisan Indonesia untuk dunia. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Dipersembahkan oleh Ya, masih di kelas inspirasi yang muda yang menginspirasi. Nah, kembali di pertanyaan sebelumnya, yaitu Mas Wawan, apa sih yang seharusnya dibutuhkan? Antara modal kah, atau semangat kah, atau apa begitu? Oke, ini pertanyaannya bagus dan sangat general gitu ya. Iya. Untuk memulai usaha kita butuh modal, dalam artian ini tentu saja duit ya. Butuh duit apa enggak gitu. Iya. Nah, di pengalaman saya, kalau dibilang butuh duit, ya jelas butuh. Karena operasional untuk memulai usaha itu pasti ada. Betul. Tapi sebenarnya pertanyaan yang lebih tepat itu sebenarnya bukan butuh enggak duitnya, tapi seberapa besar sih duit yang kita butuhin untuk memulai usaha itu. Nanti kita cerita nanti pertama usahanya, jualannya Aufa itu seperti apa waktu awal-awal nikah dulu. Tapi balik ke omongan saya adalah, contohnya gini, misal kita, udah kalkulasi kita butuh untuk memulai usaha untuk tempat ini ABC segala macam 100 juta. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau kita dikasih semua barang-barang uang untuk seperti itu dan membeli semua barang produksinya itu, apakah bisa kita jualan? Apa kita bisa menemukan market yang sesuai sama produk kita? Nah, itu yang sebenarnya kemampuan untuk menemukan market atau menemukan partner atau menemukan target pasar yang benar itu lebih dibutuhin dibandingin duit, dalam artian tadi modal tadi dibandingin modal uang tadi dibanding kalau untuk memulai awalnya ya, karena kita ngomongin skala UMKM. Karena coba Omi cerita, kita dulu jualan pertama itu berawal dari apa? Cuman dulu jualan keripik, keripik yang modalnya itu bekas ibu saya semua. Jadi wajan, kompor, terus lilin kan buat bungkus-bungkus keripik, terus keliling warung saja tawarkan keripik. Terus itu modalnya kan cuman butuh beli terigu, beli gula. Jadi kalau ada yang tanya modalnya apa,
saya selalu bilang modalnya yang pertama tidak malu. Tidak Itu, malu. tidak malu. Oke. Jadi ya tapi ya itu memang karena apalagi di zaman sekarang gitu ya, anak-anak milenial kebanyakan mungkin malunya lebih Iya. besar Iya. begitu ya, ketimbang semangatnya untuk melakukan hal yang kecil Benar. gitu ya. Benar. terus saya kan lebih sering interaksi ke ibu-ibu. Iya. Terus kemarin tahun lalu ya, Bi, Ya. saya ngajar 2 kelas juga di BLK. Saya selalu bilang ke ibu-ibu kalau ini kan kita belajar kuliner. Di BLK itu saya tangani 2 kelas kuliner. Jadinya saya selalu bilang kalau mau jualan kuliner nggak usah tunggu modal. Berdayakan yang ada di rumah, kompor, wajan, terus HP. Oke. Jadi kalau masak buat orang rumah, lebihkan, coba jual. Jadi misal bikin nasi kuning untuk orang rumah, coba lebihkan 5 porsi, dipromo saja. Jadi open order. Kita kan taunya dari situ. Ya walaupun memang sedikit-sedikit, tapi yang dibutuhkan itu berani dulu. Itu dia. Berani dulu, ya? setelah berani konsisten dulu. Jangan sampai nasi kuningnya enak, terus 2 hari kemudian berubah malas. lagi. Tidak, Oke. malas. Malas lagi. Iya, jadi Iya. kita sudah dapat konsumen, tapi moodnya yang bikin itu malah hilang. Betul. Itu yang dijaga. Jadi jangan malu, terus dijaga mood jualannya. Oke, jadi konsisten. kalau jualan tuh harus ada mood-moodnya Iya, juga benar-benar. ya, mood-moodan Konsisten, gitu ya. betul-betul harus konsisten. Jangan sampai kita hari ini jualan, 1 bulan kemudian berhenti, terus nanti ditanya kapan lagi buka? Ih belum tahu, nanti deh. Jadi fokus lah, betul-betul fokus jualan. Kalau modal yang di rumah saja dulu berdayakan. Oke, jadi buat teman-teman, sahabat inspirasi yang mungkin mau buka usaha atau mau buka bisnis, nggak mesti harus modalnya besar dulu, modalnya terkumpul dulu, melainkan keberanian gitu ya, nggak boleh malu begitu, dan tetap konsisten. Dulu saya buka laundry pertama, itu modalnya cuma mesin cuci di rumah dengan setrika. Jadi diberdayakan yang ada di rumah gitu ya. Betul. Dan kemudian saat itu saya punya Mbak itu orang yang tinggal di rumah saya sejak saya masih kecil sekali. Oke. Dulu saya tinggal berdua sama Mbak saya. Jadi saya bilang ke Mbak saya, Mbak kita bikin laundry, saya yang pasarkan, Mbak yang setrika. Jadi betul-betul berdua. Gitu Berdua saya yang mencuci, Mbak yang itu setrika-setrika yang kemas-kemas. Dari situ baru nanti kalau kita sudah dapat pasar pasti kepikiran, ternyata saya butuh mesin pengering, ternyata saya butuh setrika uap, nanti bakalan ketahuan sendiri. Jadi modalnya betul-betul keberanian. Ya, modalnya tuh mindset dulunya mindsetnya dibenerin dulu. Nah habis itu baru kita ngomongin teknis. Baru tadi hitung-hitungannya. Kita sebenarnya butuh barang produksi itu apa? Untuk SDM itu kita butuh berapa orang? Marketing itu kita butuh channelnya itu apa saja? Itu nanti ketemunya nanti setelah mindsetnya udah benar. Mindset untuk jualannya, keberaniannya, apa segala macamnya itu ketemunya nanti setelah berjalan. Semuanya bakal ngikut gitu ya? Bakalan ngikut. Di pengalaman kami seperti itu. Masih ada nggak sih cita-cita yang mungkin belum diraih dalam bisnisnya Aufa gitu? Ada nggak? Nah ini kalau cita-cita pribadi-pribadi nih. Iya, pribadi-pribadi. Kalau saya sendiri, saya itu pengen punya pegawai itu 100. Wow, amin. Pegawai 100 dengan dengan penghasilan di atas UMR itu aja. Karena semakin bayangan saya itu Indonesia itu dulu tahun 98 itu diselamatin sama UMKM. Krisis yang tetap ekonomi jalan gara-gara UMKM-nya. Nanti juga mungkin bisa jadi yang menyelamatkan Indonesia kan pandemi ini arahnya itu ke arah gejolak ekonomi juga, nanti bisa jadi yang menyelamatin Indonesia itu juga UMKM juga. Saya berharapnya itu bagian dari orang yang bisa ikut andil dalam bagian kalau seandainya nanti ada gejolak ekonomi. Salah satunya yaitu tadi bikin usaha yang proper, yang baik, ngasih penghasilan yang baik juga ke timnya, dan sebanyak mungkin targetnya ya 100, saat ini targetnya 100. Amin. Semoga harapan dan juga cita-cita dari Kak Wawan dan juga Umi, Aufa, tim Aufa bisa
bisa terrealisasi tentunya dan bisa tercapai. Dan terima kasih juga sudah memberikan beberapa tips yang tadinya Ayu nggak semangat untuk membuka usaha dan sekarang Ayu harus buka usaha lagi dan terus semangat lagi sembari menyemangati para milenial atau sahabat inspirasi yang ada di rumah. Dan tentunya terus saksikan kelas inspirasi di setiap hari Kamis tentunya jam 4 sampai dengan jam 5 sore hanya di TVRI Sulawesi Tenggara, media pemersatu bangsa. Terima kasih Mas Wawan, terima kasih Umi sudah hadir di TVRI Sulawesi Tenggara. Dan tentunya akhirnya Ayu Purnama pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.